Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnanto Nugroho. Hari ini kita akan membahas mengenai control flow pada MATLAB. Nah, apa sih itu control flow? Kenapa kita harus tahu control flow? Nah, jadi teman-teman, untuk mengatur jalannya suatu eksekusi statement dalam pemrograman M-file, maka diperlukannya suatu control program. Nah, control program ini yang sangat berguna karena memungkinkan komputasi-komputasi yang lalu akan mempengaruhi komputasi yang akan datang. Oke, di MATLAB sendiri terdapat 4 struktur dari control program. Yang pertama ada loop for, yang kedua ada loop while, yang ketiga ada if else, yang keempat ada switch case. Nah, untuk bentuk umumnya loop for adalah seperti ini, di mana adalah for, index, kemudian adalah di mana ini akan dimulai, kemudian penambahannya. Penambahannya jika ini kita hilangkan, maka penambahannya adalah 1, default dari MATLAB, kemudian adalah batasnya. Kemudian apa yang akan kita ingin tampilkan, perulangan apa yang ingin kita tampilkan. Nah, langsung saja kita ke contoh. Kita langsung buka MATLAB. Kebetulan saya sudah membuka. Nah, kita akan memulai dari loop for terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Penggunaan loop for. Kemudian kita inputkan nilai X. Input, masukkan nilai X. Nah, jadi X nanti ini kita gunakan sebagai batas dari loop for kita. Kemudian loop for-nya adalah seperti ini. For ini sembarang ya, i-nya variabel bebas. Kemudian kita mulai dari 1 nilainya. Lalu kita tambahkan setiap penambahannya adalah 1 dan diakhiri atau finishnya adalah X. Kemudian kita display hello world. Oke, kemudian kita end. Oke, kita coba running. Nah, kita masukkan 3. Nah, maka dia akan menampilkan hello world sebanyak 3. Kenapa menampilkan 3 kali? Karena bisa kita lihat di sini. Jadi kita akan mengulangi untuk nilai i yang pertama adalah 1, maka dia akan ditambah setiap penambahannya adalah 1 hingga batas nilai X kita yaitu 3. Maka 1 nih, 1 kita display hello world. Lalu ditambah 1 menjadi 2. 2 kita display hello world. Lalu tambah 1 lagi menjadi 3 hello world. Lalu tambah 1 lagi 4. Nah, karena batasnya hanya 3 maka hanya ditampilkan sebanyak 3 kali saja. Nah, itu adalah contoh dasar dari penggunaan loop for. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dari loop while. Nah, kalau loop while ini memiliki struktur atau bentuknya adalah seperti ini. While ekspresinya seperti apa, kemudian tampilkan statementnya jika sesuai dengan while-nya. Jadi loop while ini mengerjakan sekelompok perintah pengulangan yang diulang sebanyak suatu jumlah yang kita tentukan. Tapi loop while mengerjakan maksud saya loop while ini mengerjakan sekelompok perintah yang diulang secara tidak terbatas. Jadi loop while ini jika kita tidak memberikan batasan, dia bisa mengulangi dengan jumlah yang unlimited atau tidak terbatas. Oke, kita langsung saja ke contoh. Contohnya adalah seperti ini. Penggunaan loop while ini sama. While X lebih kecil dari 10,
maka dia akan menampilkan display dari hello world. Jadi ketika kita misalnya nih, nanti kita akan memberikan nilai X-nya 5, maka 5 kan di bawah 10, maka display ini kan true nih. Dari kondisi while-nya ini kan true, maka dia akan terus-menerus menampilkan hello world. Makanya kita perlu suatu batasan. Nah, batasannya bagaimana cara membuatnya? Seperti ini. Jadi kita memberikan penjumlahan pada nilai X kita. Oke, seperti ini kita langsung running. Oke, masukkan nilai X. Nah, dia mengulang sebanyak 5 kali. Kenapa 5? Mari kita simak di programnya. Nah, kita diminta untuk memberikan nilai X pada loop while. Maka kita tadi kan memberikan nilai 5. Maka while 5 lebih kecil dari 10. Maka kondisi ini adalah true. Maka dia akan menampilkan display hello world. Nah, di bawahnya itu adalah fungsi untuk menambahkan nilai X kita. Jadi X kita itu akan bernilai dinamis dengan penambahan nilai 1. Maka 5 sama dengan 5 tambah 1. Maka X kita berubah menjadi 6. Nah, 6 ini masih dalam kondisi true dari X lebih kecil dari 10. Maka dia menampilkan kembali, lalu ditambah lagi 1, maka menjadi 7. Hingga ini adalah X-nya bernilai 10, maka dia akan berhenti. 10 ditambah 1, 11, maka sudah tidak true di sini. Maka dia hanya menampilkan sebanyak 5 kali. Oke, jadi display yang pertama 5, display kedua 6, display ketiga 7, display ke-8, display ke-4 8, display ke-5 adalah 9. Kenapa 10 tidak? Karena lebih kecil dari 10. Oke, kemudian yang ini adalah if else. Nah, if else ini memiliki bentuk seperti di bawah ini. Jadi if ekspresi 1, statement 1, else if. Nah, ini jika kita memiliki dua kondisi, maka kita bisa menggunakan else if. Tapi kalau kita hanya memiliki satu ekspresi, maksud saya memiliki suatu kondisi, ya betul, ekspresi kondisi, hanya memiliki satu, maka ini boleh dihapus. Oke, langsung saja ke contoh penggunaan if else. Oke, masukkan nilai X atau ini aja, masukkan umur kalian. Nah, ini kita rubah, kita masih menggunakan N. If X lebih besar dari 13, kita display telah melewati masa kanak-kanak. Kemudian, karena kita hanya memiliki ini aja satu kondisi ya, maka langsung ke else. Berarti selain X yang di atas 13, maka kita akan menampilkan masih masa kanak-kanak. Oke, kita tutup. Oke, kita lihat hasil runningnya. Masukkan umur kalian 14. Nah, dia akan menghasilkan telah melewati masa kanak-kanak karena dia sesuai dengan kondisi statement di sini. Seperti itu. Jika kita masukin nilai yang tidak sesuai, masih masa kanak-kanak karena tidak sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Oke, begitu. Kemudian yang terakhir adalah switch case. Nah, switch case ini jika kita memiliki suatu deretan perintah yang akan dikerjakan dengan sederhana pada penggunaan yang berulang-ulang suatu tes dengan argumen yang sama, maka kita lebih bagus atau lebih efektif jika kita menggunakan suatu switch case. Jadi kita bisa memilih kondisi yang akan kita tampilkan.
Seperti ini contohnya. Ya bentuknya seperti ini ya, bentuk umumnya. Jadi switch ekspresi case 1 statementnya seperti apa, case 2 statementnya seperti apa. Otherwise ini adalah ketika kita pilihan kita tidak ada pada case di switch case. Langsung saja contohnya seperti ini. Penggunaan switch case. Nah, inputkan. Oke, misalnya kita punya pilihan seperti ini. Display 1 untuk statistika, display 2 untuk syscom. Nah, kita memiliki dua ini ya, dua kasus ini. Jika kita memilih satu, maka akan memberikan nilai untuk statistika, jika dua untuk syscom. Oke, masukkan pilihan kalian. Oke, kita langsung saja switch X, karena yang akan dijadikan suatu case atau kasus adalah ini, maka kita panggil aja switch case dengan case 1. Jika kita, case 1 artinya jika kita memilih pilihannya 1, maka di display statistika. Kemudian case 2 display syscom. Otherwise, jika tidak ada di case, maka kita akan display tidak ada dalam case. Oke, kita langsung coba. Masukkan pilihan kalian. Nah, di sini adalah penggunaan switch case. 1 untuk statistika, 2 untuk syscom. Masukkan pilihan kalian. 1 nih. Nah, maka akan menghasilkan statistika. Kita run lagi. 3, karena 3 nggak ada di sini ya. Tidak ada dalam case. Oke, ini adalah penggunaan dari control flow. Semoga teman-teman sekalian paham. Saya harap teman-teman berlatih dan mencoba agar lebih paham lagi mengenai control flow pada MATLAB. Oke, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.